Halo. Selamat berjumpa kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan belajar materi geometri, masih mengenai sudut. Nah, Anda bisa nyoba soal berikut ya. Kita punya diagram ini. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah hitung jumlah total sudut ABCDEFG. ABCDEFG ya. Di berapa ya? Oke. Gimana? Seperti biasa, sebelum kita bahas, Anda coba terlebih dulu ya. Karena dengan mencoba sendirilah skill Anda akan meningkat ya. Jadi jangan segera melihat video penjelasan ya. Anda coba terlebih dulu dengan kemampuan Anda. Kemudian kalau macet, nah baru lihat sedikit videonya, sedikit aja. Kemudian kalau melihat ada suatu ide yang baru, yang enggak ada, yang tidak Anda coba tadi sebelumnya, Anda pause lagi videonya dan lanjut lagi. Lakukan seperti itu terus-menerus. Dengan cara itu nanti kemampuan Anda akan meningkat. Ya. Oke, jadi silakan di pause dulu videonya sekarang ya. Pause. Oke, ini sebetulnya mungkin hal yang sudah Anda ketahui, tapi kita akan coba buktikan untuk melihat dari mana asalnya fakta tersebut. Yang pertama adalah bahwa kalau kita punya 3 titik pada suatu garis lurus, maka sudut yang dibentuk oleh, katakanlah, sudut ABC ya, ini misalnya adalah 180 derajat. Ini kesepakatannya kita pilih seperti itu. Dia misalnya 180 derajat ya. Oke. Nah, kemudian selain itu, jadi mungkin ini konsekuensinya adalah misalkan kalau kita punya ada garis yang lain yang memotong misalkan di B gitu ya. Nah, kita tadi tahu bahwa kalau kita punya 3 buah titik pada garis lurus, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Maka yang ini alfa ditambah beta akan sama dengan 180 derajat. Dan biasanya ini kita katakan bahwa alfa adalah pelurusnya beta. Alfa membuat si beta menjadi lurus, atau beta adalah pelurusnya alfa ya. Jadi alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Nah, kita lihat bahwa yang ini juga garis lurus, berarti si sudut yang ini juga pelurusnya si beta. Karena tadi alfa adalah pelurusnya beta, maka nggak mau yang ini juga adalah alfa. Karena baik yang ini maupun yang ini, keduanya merupakan pelurus beta. Nah, dengan argumen yang serupa, maka yang ini juga besar sudutnya adalah beta. Nah, fakta ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia dibilang bahwa kalau kita punya 2 sudut yang bertolak belakang, maka sudutnya, besar sudutnya sama. Kalau dalam literatur bahasa Inggris biasanya ini kedua sudut ini disebut vertical angle. Artinya sudut yang bertemu di satu vertex gitu ya. Jadi ini vertical angles are equal ya. 2 sudut yang bertolak belakang sama. Ini juga bertolak belakang. Oke, berikutnya kita melihat ke hal yang berikut. Kapan 2 garis itu paralel ya? Dalam postulat Euclid, paralel itu kalau jumlah sudut dalamnya itu adalah 180 derajat ya. Atau lebih tepatnya postulat Euclid bilang bahwa kalau total sudut yang ini kurang dari 180 derajat, maka mereka akan berpotongan. Si kedua garis ini akan berpotongan. Oke,
Di sini kita akan menggunakan definisi berikut aja ya, dengan menggunakan deskripsi visual yang kelihatan. Kalau kita punya dua paralel, ada suatu garis ya. Jadi kita menggunakan definisi dua garis paralel jika ada suatu garis yang memotong keduanya sehingga ini tegak lurus dan ini tegak lurus. Katakanlah garis pertama ini L1, ini L2. Kita akan pakai itu sebagai definisi kita tentang atau kapan dua garis itu paralel. Jadi L1 paralel dengan L2 ya. Nah, ternyata si pernyataan ini ekivalen dengan pernyataan bahwa sudut yang berkorespondensi ini 1 dengan 2 merupakan sudut yang sama. Oke. Jadi kalau kita punya dua garis yang dipotong oleh garis yang lain, kita tahu bahwa L1 dan L2 itu paralel kalau sudut yang berkorespondensinya sama besar ya. Kemudian ini juga ekuivalen dengan penjumlahan 2 dan 3, penjumlahan sudut internal sama dengan 180 derajat. 2 ditambah 3 sama dengan 180 derajat ya. Dan yang ketiga adalah sudut yang ini, sudut berseberangan dalam sama besar. 2 dan 4 sama besar. Oke. Jadi salah satu di antara ini, kalau kita punya salah satu benar, maka semua yang lainnya benar. Dan ini semuanya bisa kita pergunakan untuk melihat kapan dua buah garis itu merupakan garis yang paralel ya. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan apa konsekuensi dari ini terhadap besar sudut pada sebuah segitiga. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita punya sebuah segitiga. Katakanlah ini sudutnya adalah alfa, yang ini beta, dan yang ini gamma. Oke, merupakan suatu fakta yang sudah kita sering pergunakan bahwa jumlah total sudut dalam sebuah segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Kenapa? Oke, untuk melihatnya adalah pertama kita akan buat sebuah garis yang paralel terhadap dasar istilahnya alas dari segitiga ini ya. Jadi kita buat garis paralel dengan ini, kira-kira begini ya. Jadi ini paralel ya. Ini dengan ini paralel. Nah, ingat bahwa untuk kriteria keparalelan kita bisa mempergunakan yang mana saja di antara pernyataan ini ya. Khususnya misalkan kita bisa pergunakan bahwa sudut dalam berseberangan sama besar kalau kita punya dua garis yang paralel. Dalam hal ini yang mana yang berseberangan ini dengan yang ini ya. Oke, jadi kalau kita tinjaunya ini ya, maka ini dengan ini adalah seperti ini dengan ini posisinya ya. Berarti konsekuensinya ini juga alfa ya. Oke. Nah, kemudian mana lagi yang bisa kita lihat? Kalau kita mungkin agak perpanjang ini ya. Jadi kita bayangkan dua garis ini dipotong oleh garis ini. Maka ini dan ini juga merupakan sudut dalam yang berseberangan ya. Dan karena kedua garis ini paralel, tahunya paralel gimana? Karena memang kita sengaja membuat sebuah garis yang paralel terhadap alas dan melalui titik ini. Tahu dari mana ada garis seperti itu?
pertanyaan yang bagus. Ya, coba Anda pikirkan dan buktikan. Ya. Oke, berarti tadi karena ini paralel, sudut internal dalam berseberangannya juga sama. Ya. Nah, sekarang tadi kita sudah membuat konvensi bahwa dalam sebuah garis lurus sudutnya besarnya adalah 180 derajat. Berarti ini tambah ini adalah 180 derajat. Dan kita dapatkan fakta yang sangat terkenal bahwa jumlah total sudut dalam sebuah segitiga besarnya adalah 180 derajat. Dan konsekuensinya adalah bahwa kalau kita punya sembarang poligon, maka kita bisa mengetahui jumlah total sudut dari sudut dalamnya. Karena kita punya poligon gini. Misalkan, ya. Ini segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, segi 5 beraturan. Maka klaimnya adalah bahwa jumlah total sudut dalam, yang ini sudut dalamnya adalah yang ini. Oke, jadi ini kalau ini poligon dengan n segi. Oke. Total sudut dalamnya besarnya adalah n-2 kali 180 derajat. Ya. Nah, ini apa? Jangan segala hal yang merupakan fakta matematika kita hafalkan begitu saja sebagai rumus. Ini kesempatan untuk mencari tahu, memahami kenapa benar seperti itu. Ya. Oke, Anda bisa coba buktikan dengan induksi matematika. Sayangnya ini baterainya hampir habis, jadi Anda coba di rumah buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa ini merupakan hal yang benar. Idenya adalah Anda bagi-bagi dia menjadi beberapa buah segitiga, masing-masing segitiga besar sudutnya 180 derajat, dan kita punya n-2 buah segitiga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. N-nya 6 dan yang segitiganya ada 4. Oke, baterainya habis. See you later. Oke. Setelah tadi dari kampus, kita kembali lagi ke tempat kita bermula. Tadi baterainya habis, kita kembali lagi ke sini. Jadi kita akan bahas soal di awal tadi. Tapi kita sudah dibekali dengan beberapa pengetahuan. Di antaranya misalkan kita tahu berapa total sudut dalam suatu segi n. Ya, mungkin ini bisa kita pergunakan nanti. Atau Anda mau nyoba dengan hint yang barusan saya sebut, Anda boleh pause dulu. Ya. Yang mau lanjut, oke, mari kita coba bersama-sama. Ya. Oke, kita lihat bangun seperti ini. Dilihat-lihat apakah ada bentuk yang akrab dengan kita. Kita ingin mencoba untuk menjumlahkan ini semua. Nah, salah satu opsi mungkin yang cukup alamiah kita ambil adalah kita bisa lihat dulu segi berapa nih? Segi 5 ya, segi 5 ini. Ya. Kenapa kita tinjau segi 5 ini? Karena dia melibatkan setidaknya 4 huruf yang terlibat dalam penjumlahan ini. Kita punya A, B, C, D, dan yang satunya lagi yang ini ya. Ini kita beri nama saja. Kita beri nama dia sebagai H. Oke. Nah, menurut apa yang tadi kita buktikan sebelumnya, kita pelajari sebelumnya, kalau kita punya poligon, maka jumlah total sudut dalamnya berapa? Jadi yang ini karena seginya segi 5, berarti apa dong? Ingat, n kurang 2 dikali 180 derajat. Ini ada 5 sisi, dikurangi 2, 3 dikali 180 derajat adalah 540 derajat. Ya.
Oke, setidaknya di sini sudah melibatkan A, B, C, D. Nah, sekarang kita perlu berpikir gimana caranya untuk juga ikut menjumlahkan si E, F, G ini. Ya. Oke. Gimana? Oke. Misalnya kita mencoba untuk menjumlahkan E dan G misal ya. E dan G. Tapi sayangnya, bisa juga pakai cara itu. Nanti mungkin kita coba cara yang lain ya. Kayaknya bisa seperti itu ya. Oke, gimana? Kalau kita ingin melibatkan langsung seluruh E, F, G, ya, dan mungkin kita bisa ikutkan dengan H, jadinya apa? E ditambah F ditambah G ditambah. Nah, tadi yang disebut sebagai H itu yang ini ya. Ya. Nah, sekarang yang ini berarti siapa nih? Siapa? Kalau ini H, jadi H itu tadi kita ketika menuliskan H, yang dimaksud itu adalah sudut yang ini ya. Jadi kalau ini sudut H, yang ini juga besarnya sudut H ya. Berarti yang dalam sini berapa? Yang dalam sini adalah 360 dikurangi H. Wah, langsung jadi ternyata. Ini sama dengan berapa segi ini? 1, 2, 3, 4. Segi 4. Jumlah total sudut dalamnya 4 dikurangi 2 dikali 180. Berarti 4 kurang 2, 2 kali 180. Hasilnya 360 saja. Oke. Berarti khususnya ini bisa kita coret dari kedua persamaan. Set. Yang ini jadi 0. Ya. Nah, sekarang karena kita ingin menjumlahkan ini semua, ini ada A, B, C, D, ini ada F, G, H, maka yang alamiah kita coba jumlahkan aja. Ya. Kalau dijumlahkan, hasilnya apa? Jumlahkan A, B, C, D, H-nya ternyata saling menghilangkan dengan H yang ini. Berarti apa? Berarti ya sudut A tambah sudut B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G adalah 540 derajat. Gimana? Ya. Nah, tadi sebelumnya saya tidak berencana menggunakan cara yang ini. Ya. Oke, cara yang seperti apa lagi yang bisa kita lakukan? Cara lain, ini tetap kita akan simpan sebagai persamaan 1. Kemudian alih-alih kita langsung meninjau sudut EFG, ya, kita akan melihat mengambil 2 diantaranya terlebih dahulu. Ya. Jadi ini cara 2. Pertama kita mau jumlahkan si F dengan G. Apa hasilnya? Sudut F ditambah sudut G. Ingat, tadi kita sudah buktikan dalam sebuah segitiga, penjumlahan 2 sudut dalam sebuah segitiga adalah pelurusnya dari sudut yang satunya lagi. Berarti ini tambah ini adalah pelurusnya ini. Siapa pelurusnya ini? Yang ini. Kita beri nama dia 1. Ya. Berarti F tambah G sama dengan sudut 1. Ya. Oke, berikutnya karena kita ingin melibatkan E juga, apa yang terjadi kalau kita jumlahkan sudut 1 dan sudut E? Sudut 1 ditambah sudut E adalah pelurusnya dari sudut yang ketiga. Ya, sudut yang satunya lagi. Siapa pelurusnya? Pelurus dari sudut ini siapa? Ya, yang ini. Ya. Karena ini kan lurus nih. Ini pelurusnya. Tapi kita sudah beri nama tadi ketika kita menuliskan ini. Sudut yang ini itu kita beri nama sudut H. Jadi, sudut 1 ditambah sudut E adalah sudut H. Oke. Berarti kita dapatkan kalau ini dijumlahkan semua,
FG. Oke. F tambah G tambah 1 tambah E sama dengan 1 ditambah A. Ya. Atau setelah satunya dicoret, si sudut H itu persis sama dengan EFG. Berarti H di sini, sorry, mana H? Oh, sorry, H di sini bisa kita gantikan dengan E tambah F tambah G. Berarti hasilnya nanti A, B, C, D, E, F, G persis tetap bernilai 540 derajat. Jadi di sini H sama dengan sudut E tambah sudut F tambah sudut G. Ini substitusikan ke 1. Jadi gantikan si sudut H dengan EFG. Maka kita dapatkan hasil yang persis sama seperti yang diinginkan. Oke, gimana? Mau soal latihan? Oke, saya beri soal latihan yang terkait dengan hal ini. Saya hapus dulu papannya ya. Oke, kita pause dulu untuk hapus. Oke, jadi gimana? Tadi saya bilang akan memberikan soal latihan. Ini jadi ada 2 soal latihan. Bentuk ini dan bentuk ini. Pertanyaannya sama, hitung jumlah total sudut A, B, C, D, E, F, G ya. Ini persis sama A, B, C, D, E, F, G. Cuma gambarnya yang berbeda ya. Bisa ditulis di kolom komentar jika mau. Tapi kalau jawabannya saja mungkin kurang memuaskan ya. Jadi agar bisa menolong yang lain, kalau ingin menjawab, mungkin Anda berikan juga langkah-langkahnya. Gimana caranya Anda bisa menyimpulkan bahwa jumlah total sudutnya adalah sekian. Ya. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi dengan sesi-sesi berikutnya. Tetap selalu bermatematika.